Halo Sobat Guru semua, terima kasih sudah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini aku bakal tanya jawab lagi Q&A tentang isu P3K, tentang PPG, tentang pokoknya semuanya deh ya, tentang dapodik yang nggak valid dan lain sebagainya gitu. Karena sebelumnya aku mohon maaf misalkan kalau kalian tuh kayak ada nanya di DM Instagram maupun di komen YouTube, ada yang nanya tapi aku nggak jawab-jawab. Itu bukannya aku sengaja guys, tapi karena pertama sinyal di tempat tugas aku tuh nggak bagus banget, jadi kadang aku tuh harus nyari tempat yang bagus banget untuk buka internet kalau di tempat tugas aku. Jadi kalau aku lagi di kota ya aku pasti cepet jawabnya, tapi kalau aku lagi di tempat yang nggak ada sinyal, jadi harap malum ya. Terus aku tuh kadang kalau mau jawab juga kan masih ragu, kayak kalau kita bikin konten edukasi kayak gini kan kita harus cari sumber yang valid dulu baru kita bisa konfirmasi gitu. Jadi aku nggak mau kayak asal-asalan ngasih informasi ke kalian gitu guys. Makanya kalau aku belum tahu biasanya aku belum jawab, itu bukan karena disengaja tapi karena aku masih mencari atau jaringannya signalnya lagi nggak bagus ya. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan juga tombol notifikasinya ya guys. Oke, now let's get started. Jadi pertanyaan pertama aku langsung mendapatkan pertanyaan, nanti aku taruh di sini siapa yang memberikan pertanyaan gitu ya kan. Screenshotnya aku taruh di sini ya guys. Jadi ini dari Muhammad Ridwan Abdillah yang pertanyaannya, betulkah itu katanya untuk 2021 cuma P3K sampai 2023? Nah, sebenarnya sini aku sudah jawab tapi aku kayak perjelas lagi gitu loh ke guys. Sorry. Maksud aku perjelas lagi ya. Mengenai P3K dan CPNS untuk guru ini yang ada isunya 2021 sampai 2023, itu belum ada sumber yang valid ya guys. Belum ada sumber yang valid, dan Kemendikbud maupun Kemenpan RB itu nggak ada yang konfirmasi seperti itu ya guys. Jadi menurut aku jangan langsung kayak termakan isu gitu sih. Kita harus melihat ke sumber-sumber yang dipercaya ya. Jadi jangan kayak dapat video YouTube dari orang kayak langsung dimakan gitu aja, nggak, jangan guys. Makanya nontonin video aku aja, itu pasti udah valid. Maksudnya aku udah pernah bikin video juga tentang P3K ini dan CPNS untuk guru, itu kalian bisa lihat di video aku yang sebelum ini. Nah, itu Pak Iwan Sahril sendiri udah mengkonfirmasi bahwa akan ada CPNS ya, atau CPNS untuk guru di tahun entah kapan gitu. Makanya kita nunggu pengumuman selanjutnya, jangan membuat yang lain resah ya. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya dari Imam Dwi Putra. Penerbitan NRG Desember sampai Januari. Oh, ini pertanyaannya guys, sorry. Penerbitan NRG itu Desember sampai Januari ya Kak. Jikalau sertifikat pendidiknya belum dicetak oleh LPTK, bisakah kita langsung saja ke dinas untuk minta NRG ke Simtun? Gini ya guys ya, aku minta maaf. Mungkin kalau yang dulu-dulu itu Desember sampai Januari itu udah terbit, tapi nggak tahu kenapa sekarang tuh kayak lebih lama. Aku sih paham ya kenapa dia lebih lama. Pertama kan semuanya ini kan full daring ya, full daring, terus kayak mau konfirmasi dulu gitu, validitasnya juga. Kalau itulah guys, kalau dulu-dulu itu kan kita kayak langsung berhadapan gitu ya dengan LPTK-nya. Jadi kita kalau ada yang salah-salah kita langsung bisa konfirmasi karena udah kenal juga orang di LPTK-nya. Tapi kalau yang ini tuh karena dia daring, orang yang di LPTK-nya juga kayak mau mengonfirmasi gitu loh guys. Oh, ini betul nggak ini sih, ini jangan sampai salah gitu. Jadi mungkin untuk pengecekan validitasnya itu lebih lama gitu. Makanya mungkin NRG-nya bakal bergeser lagi. Sampai sekarang aja masih banyak banget yang belum menerima serdik gitu. Dan ada beberapa universitas seperti Universitas UNESA, ada UNES, terus UNY, pokoknya UPI, itu rata-rata mereka udah bikin kayak satu situs, aku taruh di sini ya. Jadi situs itu untuk menerbitkan surat keterangan lulus dan sudah ada nomor serdiknya juga dari
pihak LPTK-nya. Tapi hanya beberapa beberapa LPTK yang lain itu kayak belum ada gitu loh guys. Jadi kayak aku nggak bisa kayak sekarang udah lain lagi sih aturannya. Jadi aku nggak bisa kayak langsung bilang oh iya penerbitannya Desember sampai Januari karena sampai sekarang aja serdiknya belum ada gitu. Dan dia tanya lagi, jikalau sertifikat pendidiknya belum dicetak oleh LPTK, bisakah kita langsung saja ke dinas untuk minta NRG ke Simtun? Belum bisa guys, ya harus muncul dulu nomor serdiknya, ya harus input dulu di Dapodik, baru dia bisa terbaca oleh Simtun untuk NRG-nya gitu. Aku udah pernah jelaskan tentang alur bagaimana NRG itu sampai bisa terbit ya, terutama untuk PPG Daljab itu sudah ada. Silakan nonton di video aku yang sebelumnya ya guys. Terus selanjutnya dari Ibu Herlina SPD. Kak mau nanya, kebetulan saya lulus PPG pengumuman awal Januari ini, di lain pihak saya lulus CPNS tapi di kabupaten yang berbeda. Bagaimana dengan data sertifikasi saya nanti karena beda kabupaten dengan CPNS saya? Saya sudah mutasi ke sekolah baru. Kira-kira saya menginput nomor serdik ke Dapodik sekolah baru, saya tempat lulus CPNS, atau NRG saya keluar di Simtun, kabupaten tempat saya lulus CPNS. Mohon pencerahannya Kak. Kalau menurut pengalaman teman saya sih itu biasanya tetap NRG-nya akan keluar di di sekolah sebelumnya ya, di tempat anak honor itu. Tapi makanya kalau nomor serdiknya sudah ada ya, lapor dulu pertama ke tempat sekolah yang sebelumnya, tempat Anda honor itu, tempat ibu ini ya honor. Ibu melapor dulu ke sana, menyatakan bahwa ibu sudah pindah ya, sertakan juga keterangan-keterangannya ya. Dan ibu menginputnya ya, nama ibu pasti udah nggak ada kan di sekolah lama. Pastinya itu ibu akan terinput di Dapodik di sekolah baru. Nah, di situ ibu masukkan NRG ibu di Dapodik sekolah baru, tapi tetap melapor ke dinas yang lama ya. Terus koordinasi juga ke dinas ibu yang baru. Emang ribet sih, karena memang kalau pindah-pindah kabupaten ini itu sering juga. Pindah kabupaten sih nggak seberapa, ada yang bahkan pindah provinsi itu lebih ribet lagi. Kalau ini ya tinggal konfirmasi aja di keduanya. Nanti kalau datanya keluar, kalau sudah konfirmasi di keduanya dengan baik-baik, kalau datanya keluar, nanti kan pihak operator Simtun sana akan kayak memutasikan data kalian itu ke operator Simtun yang ada di kabupaten baru itu ya Ibu ya. Oke. Selanjutnya dari Ibu Zakia Alwafa. Kalau sudah lulus PPG apakah harus lapor ke dinas dulu Kak? Lulus PPG maksudnya udah selesai lulus pretest atau lulus UP, UKM PPG gitu. Kalau yang lulus pretest ya nunggu dulu sampai ada pengumuman berikutnya kapan Anda akan kapan Anda akan masuk ke LPTK yang ditunjuk. Tapi kalau udah lulus UP atau UKM PPG secara keseluruhan, sudah mengikuti PPG secara keseluruhan, itu bukan lapor ya, lebih tepatnya kalian harus entry ya nomor serdiknya itu ke Dapodik sekolah kalian masing-masing, dikosongkan dulu kolom NRG-nya, kemudian kalian harus menunggu gitu. Karena sebenarnya kalau PPG dalam jabatan itu dia kan sudah terdaftar di Dapodik, itulah salah satu kelebihannya. Ya aku sudah banyak banget menerangkan tentang ini. Kelebihannya kalau PPG Daljab dia tuh udah terdaftar di Dapodik dan juga ada pusat data statistik untuk guru. Jadi kalian habis diinput ya ditunggu aja gitu ya. Yang penting keluar dulu serdiknya gitu. Jadi lapor ke dinas itu nanti kalau sudah keluar NRG-nya. Kalau dirasa-rasa udah lama, di entry kayak 2 minggu, 3 minggu atau sebulan di entry nomor sertifikat pendidiknya, baru ke operator Simtun mungkin sudah ada. Gitu ya guys ya. Kemudian selanjutnya dari Syahbani Ulul. Mau tanya, saya PPG Prajabatan tahun 2017, lulus 2018. Oke.
Setelah 3 tahun ajaran baru terbit NUPTK. Waduh, lama ya terbitnya ya. Saya ngajar di sekolah swasta, tapi setelah 3 tahun mengajar data sertifikat belum muncul di Infogetika. Sekarang saya lagi menunggu NRG terbit. Sekarang lagi cari tahu bagaimana caranya bisa terbit. Sudah mengupload di Dapodik, tapi belum ada perubahan. Gini ya guys ya, kalau swasta emang dia lebih lama ya, lebih apalagi kalau dia belum PNS itu sedikit ada perbedaan antara yang non PNS sama yang PNS. Kalau yang PNS itu biasa karena NRG-nya itu lebih cepat keluarnya, tapi kalau yang non PNS ini memang kalian harus ngurus sebaik-baiknya sih. Coba ditanya ke daerah kalian. Dan gini, di setiap daerah itu ada berbagai macam kebijakan ya. Kadang itu kalau yang untuk non PNS itu biasanya sertifikasinya agak lebih lama keluarnya. Aku juga nggak tahu kenapa ya guys. Coba, jadi ini Ibu Syahbani Ulul ini coba dikonsultasikan ke dinas ya, ditanya. Ada juga, tapi ada juga beberapa daerah tuh yang emang sama aja gitu antara yang PNS maupun non PNS ya. Jadi setiap daerah ini berbeda. Yang penting udah di entry. Nah, ini lagi dia PPG Prajabatan ya, pantas. PPG Prajabatan ini harus lebih berusaha ya guys. Kalau bisa kalian langsung ke pengalaman teman saya, langsung aja ke WLT itu. .kemdikbud.go.id, kalian masukkan keluhan kalian tuh apa ya. Kemudian di Dapodik itu kalian sertakan screenshotnya apa yang terjadi di situ. Nah, kemudian screenshot info GTK-nya kalian masukin juga ya, supaya dari sana langsung bisa konfirmasi. Insya Allah 1-2 minggu itu bakal terbit guys ya. Jangan menyerah ya Ibu Syahbani Ulul. Oke, masih ada waktu, 1 pertanyaan lagi. Nanti setuju nggak guys kalau di part 2 aku bikin tanya jawab PPG PAI. Jadi banyak banget pertanyaan tentang PPG PAI juga. Oke, komen di bawah ya. Selanjutnya, kalau PNS ikut PPG Prajabatan, apakah harus punya izin belajar dulu? Terus bagaimana proses kegiatannya? Apakah bisa berjalan dengan pekerjaan sekolah? PPG Prajabatan itu dia seperti kuliah lagi. Jadi ada kuliah pagi ya. Tapi nggak tahu kalau sekarang mungkin nanti dipantengin terus ini ya, pendaftaran.kemenristekdikti.go.id. Ini adalah bukan salah satu ya, ini adalah situs resmi dari PPG Prajabatan ya. Aku nggak tahu sekarang ini PPG Prajabatan itu menerapkan daring atau menerapkan kegiatan tatap muka. Aku nggak ngerti ya, belum ada juga pengumumannya untuk PPG yang akan datang ini. Tapi setahu aku PPG Prajabatan ini dia tatap muka dan harus ada izin belajarnya. PPG dalam jabatan pun harus ada izin belajarnya. Semua harus ada izin belajarnya ya, Pak Novan. Ini dari Pak Novan MZ. Ya. Ya, apakah sebenarnya itu bisa digandeng kecuali Bapak nanti harus ikut kuliahnya. Kalau ikut kuliahnya ya berarti Bapak harus minta tugas belajar. Maksudnya kayak ada kuliah tatap muka gitu. Tapi untuk corona ini mungkin belum ya, tapi nanti dilihat aja di situs resminya. Belum ada pengumuman sih guys. Nanti kalau ada pengumuman aku update lagi, oke? Oke, cukup sekian dari aku, panjang banget. Sekali lagi aku mohon maaf kalau ada yang salah-salah kata. Kalau ada informasi tambahan atau aku salah ngasih informasinya, silahkan komen di bawah ya. Saran dan kritik sangat diterima. Kalau kalian emang suka dengan video ini, jangan lupa klik like, komen, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. See you on my next video. Bye.